Sore hari ini kita akan sama-sama memasuki bagian yang kedua dari 40 Days in Word. Kita akan memasuki pembahasan mengenai bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dengan cara membayangkan. Ya. Kelihatan ya Ibu-Ibu. Nah, bagian kedua kita akan bersama-sama metode merenungkan Alkitab dengan cara membayangkan ya. Nah, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam kehidupan kita punya kesempatan ya. Udah 2 minggu ya kita punya waktu untuk secara pribadi merenungkan firman Tuhan. Dalam 7 hari pertama kita sudah belajar merenungkan dengan cara memperkatakan, mengucapkan. Dan dalam minggu kedua ini kita belajar merenungkan firman Tuhan dengan cara membayangkan ya. Ada banyak hal yang menarik yang tentu kita sudah pelajari gitu ya. Nah, kita bersyukur dalam 168 jam yang diberikan Tuhan kepada kita punya kesempatan ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga rindu dalam waktu-waktu kita bisa mengambil waktu merenungkan firman Tuhan itu menjadi prioritas ya, sehingga dalam keseharian kita bisa menyediakan waktu terbaik kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mengenal Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, sehingga kita juga bisa makin mengerti apa maunya Tuhan, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita minggu ini dalam 40 Days in Word adalah ambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, biarlah ini juga menjadi doa kita seperti doa pemazmur, biar Tuhan menolong menyingkapkan mata kita, mata hati kita supaya kita bisa mengerti bahkan memandang keajaiban-keajaiban Tuhan, isi hati Tuhan lewat kebenaran Tauratnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini tentu setelah kita merenungkan, kita melihat dalam bagian pertama kita sudah diingatkan di video itu ada 4 hak istimewa dari saat teduh, gitu ya. Nah, kita bersyukur kalau kita bisa menemui Tuhan kita, berkomunikasi dan punya waktu ngedate ya, dating sama Tuhan di dalam waktu teduh kita. Nah, itu merupakan hak istimewa. Ya, hak istimewa apa aja yang kita dapatkan? Ada 4 hak istimewa ketika kita punya kesempatan bersaat teduh ya. 1, kita bisa memberikan pengabdian kepada Tuhan ya. Bisa memberikan pengabdian kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang layak menerima ibadah kita, menerima penyembahan kita, bahkan Tuhan tuh merindukan ibadah kita ya. Nah, ibu-ibu kalau kita melihat Tuhan memang rindu kita bisa melayani, bisa berkarya hidup bagi Tuhan ya. Tetapi yang lebih Tuhan rindukan bukan apa yang kita kerjakan, tetapi sesungguhnya Tuhan lebih rindu kalau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya lebih fokus bagaimana dalam kehidupan kita itu lewat pekerjaan, lewat keseharian, lewat pelayanan, Tuhan justru kita justru punya lebih banyak waktu berelasi dengan Tuhan ya. Tuhan lebih peduli, bahkan lebih suka dengan hati kita ya, karakter kita, kerinduan kita. Karena itu biarlah kita juga bisa menggunakan hak istimewa yang Tuhan berikan ini dengan baik gitu ya. Nah, kedua, ketika kita bersaat teduh kita juga bisa mendapatkan arahan dari Tuhan ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal dalam kehidupan kita nggak tahu dengan pasti bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita menghadapi masa depan. Karena itu kita perlu sekali untuk mengerti Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita, supaya Tuhan memberitahukan kepada kita, gitu ya. Nah, Tuhan tentu aja nggak langsung kasih tahu gitu ya. Dalam perjalanan mengenal kehendak Tuhan, kita perlu banyak waktu untuk berkomunikasi sehingga bisa mengerti arahan Tuhan. Ibu-ibu kalau kita ingat kisahnya Abraham, ketika Tuhan suruh Abraham pergi ke tanah ke tanah perjanjian, Tuhan nggak langsung bilang, Abraham, kau perginya ke Kanaan. Enggak ya, tapi Tuhan kasih tahu ke Abraham, pergilah ke tempat kau ke tanah yang dijanjikan itu. Nah, Abraham bisa tahu dari mana? Ya, tentu ketika dia mengikuti tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, sampai akhirnya dia menemukan tanah itu. Gitu ya. Dalam perjalanan hidup kita juga sangat membutuhkan arahan Tuhan. Karena kalau kita punya waktu untuk bersaat teduh, ini adalah waktu baik bagi kita untuk juga mengerti tuntunan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita.
Ketiga, hak istimewa yang kita dapatkan adalah ketika kita punya waktu untuk bersaat teduh, kita sesungguhnya bisa mendapatkan sukacita di dalam Tuhan ya. Ada banyak hal, ada banyak pengalaman iman, ada penerimaan kasih Tuhan yang kita bisa jalani, hadapi dan kita dapatkan waktu kita bersaat teduh di dalam keseharian kita ya. Dan yang keempat, ketika kita punya waktu, punya hak istimewa untuk bersaat teduh, itu sebetulnya merupakan kesempatan bagi kita juga untuk menyerupai Tuhan ya. Karena apa Ibu-ibu? Karena ketika kita punya waktu untuk bersaat teduh, belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, tentu firman Tuhan itu seperti Rekonan bilang bukan hanya menjadi sebuah informasi bagi kita, tapi itu adalah sebuah kebenaran yang harusnya mentransformasi kehidupan kita, supaya kehidupan kita makin hari bisa makin serupa dengan Tuhan kita ya. Nah, kita bersyukur punya hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Dalam bagian ini kita juga sudah belajar bagaimana kita menemukan ada 4 elemen atau esensi dari saat teduh, gitu ya. Waktu kita mau saat teduh, mengambil waktu teduh dengan Tuhan, tentu kita harus mulai dengan sikap yang benar, gitu ya. Nah, waktu kita mau ketemu dengan kekasih kita, mau ngedate gitu, pasti kita nggak akan sembarangan ya. Kita pasti akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Karena waktu ini adalah waktu terbaik untuk ketemu dengan kekasih kita. Nah, demikian juga ketika kita memiliki kesempatan untuk bersaat teduh. Mari kita juga mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan baik. Karena sikap benar, persiapan yang benar itu menentukan juga sikap kita ya, persiap. Nah, karena itu mari kita datang dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, kemudian juga dengan kesiapan secara hati, ya kalau bisa kita menyediakan tempat terbaik, fokus yang terbaik, hati yang terbaik, di mana kita juga bisa berkonsentrasi dengan tidak terganggu, terdistraksi untuk mengambil waktu teduh dengan Tuhan ya. Kita juga perlu menyiapkan hati kita untuk fokus pada apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, dan juga kesediaan untuk taat ya, bukan hanya tahu, bukan hanya informasi, tapi kebenaran itu juga harus diresponi dengan kesediaan kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya perubahan hidup itu terjadi gitu ya. Tentu kita perlu menyediakan waktu yang spesifik ya, waktu terbaik di mana kita bisa memiliki kondisi yang paling prima untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan ya. Ibu-ibu tentu di dalam keseharian kita punya waktu yang beda-beda ya. Ada mungkin yang pagi-pagi banget belum ngapa-ngapain, itu waktu terbaiknya. Ada mungkin yang di siang hari ketika udah beres masak, udah beres makan, udah selesai, kemudian di siang hari mungkin. Ada juga yang mungkin di malam hari ya, sebelum tidur ya, mungkin itu waktu paling tenang di mana bisa mengambil waktu itu, ya nggak apa-apa ya. Setiap orang punya pengalaman dan punya kondisi yang berbeda-beda ya. Seperti di saya, ibu-ibu itu macam-macam ya. Ada yang bangun pagi-pagi beres-beres dulu, nyapu, ngepel semua, terus udah gitu dia langsung bikin kopi, kemudian ambil saat teduh ya. Ada juga yang setelah selesai beres-beres pagi-pagi, sudah anak-anak berangkat semua, suami kemudian dia mengambil saat teduh. Ada lagi yang gini ya, dia baca-baca dulu pagi-pagi, kemudian dia sambil ke pasar, sambil dia masak-masak, dia merenungkan apa ya yang tadi dia baca, ya baru kemudian dia menuliskan apa yang dia renungkan, gitu ya. Nah, itu bisa berbagai macam-macam sesuai dengan kondisi dan keberadaan ibu-ibu yang tentunya juga nggak sama ya. Nah, yang ketiga tentu kita perlu suatu tempat yang khusus ya, di mana kita mungkin di situ punya waktu dan kesempatan untuk paling tenang, tidak terganggu oleh hal-hal apa gitu ya yang mengganggu konsentrasi kita, tapi di situ kita bisa punya waktu pribadi yang khusus untuk ngomong-ngomong sama Tuhan, untuk berkomunikasi, untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan yang keempat tentu kita perlu membuat rencana yang sederhana ya, nggak usah ribet-ribet, tapi kita mungkin bisa mengatur waktu, tempat, pembacaan kita, dari bahan kita ya. Mungkin kalau kita bersyukur hari ini selama 40 hari ini kita bisa pakai buku ini ya. Nah, mungkin kalau kayak di saya biasanya menggunakan santapan harian dari Scripture Union-nya. Jadi itu memang per perikop dari Alkitab ya. Nah, ibu-ibu nanti setelah selesai 40 hari ini mungkin juga ada perencanaan yang bisa dilakukan untuk membaca dan mengambil waktu teduh ibu-ibu sehari-hari ya. Berikutnya dalam bagian ini juga kita sudah dipandu bagaimana ada 5 langkah untuk saat teduh gitu ya. Bagaimana kita juga perlu menantikan Tuhan dengan hati yang terbuka, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita.
Nah, kemudian kita juga perlu berdoa dengan singkat, dengan jujur ya, apa adanya, apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam keberadaan kita ya. Tuhan sangat mengerti akan keberadaan kita gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkan serta menghafalkannya. Kita tuh apalagi kalau udah keburu-buru ya, biasanya suka bacanya cepet-cepet gitu ya. Nah, ada satu hal yang saya senang gitu ya, selain baca, kadang-kadang saya suka dengar yang audio gitu ya. Kadang-kadang kan ada audio itu yang dibacakan seperti sebuah kisah cerita gitu ya. Nah, jadi kalau baca itu teh, oh ini percakapan Yesus dengan murid-murid atau apa gitu, sesuatu yang memberikan juga bayangan, gambaran kepada kita, mungkin punya punya bayangan yang lain karena dibacakan dalam bentuk seperti orang bercerita gitu ya. Nah, mungkin nanti ibu-ibu juga bisa cari atau ada kesempatan untuk mendengar ya. Setelah baca perlahan-lahan kemudian dengar, sambil dengar mungkin kita bisa membayangkan, merenungkan apa ya pesan yang bisa kita dapat ya. Kemudian mungkin ada bagian-bagian yang kita bisa hafal, entah itu ayat mas di situ, entah itu mungkin perkataan Yesus, entah itu frasa atau kata-kata tertentu dari bagian itu yang memberikan kesan tersendiri bagi kita gitu ya, pesan tersendiri untuk kita menghadapi atau yang kita dapatkan dari hari itu. Nah, kemudian ibu-ibu juga boleh menuliskan apa yang Tuhan nyatakan gitu ya. Bagus, baik sekali kalau ibu-ibu punya buku jurnal ya, jurnal untuk menuliskan apa yang didapatkan dari perenungan ya. Kalau misalnya ibu-ibu juga ada yang senang main gadget atau apa juga mungkin bisa sharing di status WA ya. Atau kalau yang ada IG, ada apa? Facebook ya mungkin bisa menuliskan kalimat atau juga perenungan apa yang kita dapatkan ya untuk kita bagikan juga menjadi berkat buat orang-orang lain yang mungkin baca gitu ya yang diteguhkan lewat apa yang kita tuliskan ya ibu-ibu itu bukan hal yang mustahil Tuhan bisa bekerja juga lewat tulisan itu. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu di gereja-gereja punya kelompok bertumbuh bersama ya kalau di kami ini namanya cross ya seperti komsel jadi biasanya ibu-ibu boleh sharing di situ ya apa yang didapatkan dari perenungan firman Tuhan selama setiap hari gitu ya. Nah, itu juga hal yang baik. Kemudian bisa juga setelah itu kita bisa mengambil waktu untuk berdoa. Mohon Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman itu ya sehingga firman itu menjadi hidup dan mengubahkan kehidupan kita gitu ya supaya ketika kita makin baca, semakin merenungkan, semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, itu juga terus mengubahkan kita gitu sehingga semakin banyak kita punya kesempatan bersaat teduh, semakin banyak kita punya kesempatan merenungkan firman Tuhan, kita juga bisa makin bertumbuh gitu ya sehingga yang besar bukan cuma kepala kita tapi hati kita, tangan kita, kaki kita juga bisa mempraktekkan menghidupkan kebenaran firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kita itu di dalam keseharian kita gitu ya bahkan juga menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, dan biarlah ini juga terus kesempatan kita merenungkan firman Tuhan, kita juga berdoa biar Tuhan terus menolong kita ya. Waktu baca firman, apa ya yang Tuhan katakan untuk saya gitu ya. Nah, apa ya yang Tuhan mau saya perbaiki? Apa ya Tuhan yang Tuhan mau saya lakukan supaya hidup saya makin serupa dengan Tuhan? Dan biarlah Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ini boleh menjadi doa setiap kita ya. Setiap kali kita membaca, merenungkan firman Tuhan, minta Tuhan bukakan hati dan pikiran kita supaya Tuhan menyelidiki hati kita ya, mengenal hati kita kalau ada motivasi yang nggak benar, kalau ada dosa, supaya Tuhan yang nyatakan dan tegur kita gitu ya supaya Tuhan terus menguji kita, menolong kita, mengenal pikiran kita dan kalau ada jalan kita yang serong minta Tuhan juga menuntun kita, memperbaiki perjalanan hidup kita supaya kita bisa hidup di jalurnya Tuhan ya, di tracknya Tuhan sehingga kita bisa hidup seperti maunya Tuhan ya. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 ini selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga boleh menjadi doa setiap kita ketika kita punya kesempatan untuk boleh punya waktu teduh, untuk boleh membaca dan merenungkan firman di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Nah selanjutnya ibu-ibu kita mau sharingkan ya apa yang mungkin kita dapatkan dari pembacaan
perikop atau 7 kisah selama 1 minggu ini ya. Kita boleh mengambil waktu sama-sama untuk membayangkan diri kita sebagai salah satu ya, salah seorang pribadi dalam pembacaan kita dan kemudian aplikasinya ya. Silahkan ibu-ibu, kita akan mengambil waktu dan kesempatan untuk sharing. Ya, demikian.